Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan, insyaAllah kita sedang membahas tentang adab berbicara. Dan di pertemuan yang lalu kita sedang membicarakan salah satu adab ketika berbicara. Hindarilah melakukan adu domba dan mengupat, karena ini penyakit lisan yang paling berbahaya. Dia menghabiskan amal sekaligus memasukkan orangnya ke dalam neraka. Dan kita sudah jelaskan sekilas bahwa haram masuk surga orang yang mengadu domba, dan haram masuk surga orang yang mengupat. Nah, yang dimaksud dengan mengupat yaitu apabila kita membicarakan tentang saudara kita sesama muslim, dan bila dia mendengarnya dia tersinggung, dan itu pun apabila bukan haknya untuk diupat. Karena ada beberapa orang yang boleh diupat, ya, ada beberapa tempat, 6 tempat yang boleh mengupat. Kita akan bicarakan itu sebentar lagi. Sebelum itu kita sambung dulu salah satu ancaman Allah kepada orang yang kita sudah bahas. Allah mengatakan wailul likulli humazatil lumazah, nerakalah atau celakalah bagi mereka yang melakukan humazah dan lumazah. Humazah mengupat, ghibah. Lumazah mengejek-ngejek di depan orang tersebut yang sifatnya mempermalukan orang tersebut. Itu pun kalau dia tidak bisa menerimanya. Artinya bukan sahabat karib yang biasa saling bercanda. Tapi kalau sahabat karib saling bercanda, maka itu tidak disebut ejekan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan allazi jama'a malahu wa 'addadah, yaitu orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Nah, kita sudah jelaskan juga bahwa kenapa Allah tiba-tiba membicarakan tentang orang-orang yang mengumpulkan harta, padahal Allah sedang bicara tentang ancaman bagi mengupat. Para ulama mengatakan orang yang paling sering mengupat adalah orang yang sudah merasa aman dengan hartanya, merasa ekonominya sudah dijamin, tinggal ambil gaji setiap awal bulan. Orang-orang yang punya harta lebih cenderung punya banyak waktu untuk mengupat dibandingkan orang yang tidak punya harta. Karena orang yang tidak punya harta disibukkan dengan mencari sesuap nasi, walaupun ingin mengupat tapi tidak sempat. Makanya Allah mengatakan allazi jama'a malahu wa 'addadah. Nah, di situ kita berakhir pembahasan kita di minggu yang lalu. Lalu Allah mengatakan yahsabu anna malahu akhlada. Mereka mengira bahwa harta yang mereka kumpulkan mengekalkan mereka. Nah, ini Allah ingin mengatakan, wahai orang-orang yang suka mengumpulkan harta dan suka mengupat, jangan mengira hartamu menyelamatkan engkau dari neraka.
Artinya ada dosa yang dibawa oleh orang-orang yang punya harta, yaitu suka mengupat. Jangan mengira hartamu menyelamatkan engkau dari upatan itu. Kalau di dunia masuk pengadilan gara-gara kita diadukan oleh seseorang yang jadi korban upatan kita, mungkin kita bisa menang dengan harta. Tinggal sogok hakim, sogok jaksa, lewat pengacara. Makanya Allah mengatakan, jangan mengira hartamu bisa menyelamatkan engkau dan bisa kekal untukmu. Kalla, sekali-sekali tidak, kata Allah. Jadi Allah kalau sudah memakai kalla, itu tidak ada harapan. Lalu Allah mengatakan, la yumbazanna fil hutamah. Semua yang ahli ngupat, semua yang suka mengupat, hobi mengupat, di akhirat nanti la yumbazanna, dia akan dicampakkan. Kalimat imbaza yambazu itu bukan mencampakkan dengan gaya biasa, tapi mencampakkan dengan rasa jijik. Kita buang sampah, kita letakkan baik-baik di dalam tong sampah, atau kita melempar batu. Itu biasa istilah digunakan dengan rama yarmi, melempar. Tapi ketika Allah memakai kalimat imbaza, itu maksudnya mencampakkan sesuatu yang kita sendiri jijik melihatnya. Sama seperti orang membuang genehaknya, dahaknya. Ya, jadi waktu dia buang dahaknya, dia tidak ingin dahak itu kembali kepadanya. Kalau lengket saja di baju, dia sendiri muntah lihat dahaknya sendiri. Makanya orang yang mengupat itu nanti ketika dicampakkan ke dalam neraka, itu bukan dengan cara baik-baik, dicampakkan dengan cara yang paling keji, paling buruk. La yumbazanna, Allah memakai la kemudian nun bertasydid, maksudnya lihatlah nanti benar-benar Allah akan mencampakkannya. Kemana dicampakkan? Fil hutamah, ke dalam neraka yang bernama hutamah. Jadi kalau begitu ternyata ada neraka khusus VIP bagi para pengupat. Disediakan neraka khusus untuk para pengupat dan pengejek. Maka jangan fikir kerja ini adalah kerja biasa. Hutamah itu dari bahasa hatamah, artinya menghancurkan sehabis-habis hancur. Hutam itu menghancurkan, kalau bahasa kita tek-tek, dihancurkan seperti jadi tepung. Maka neraka itu disebut hutamah karena dia menghancurkan penghuninya. Ini yang patut kita sadari, bahwa ternyata mengupat itu bukan perkara yang dianggap remeh, karena Allah menyediakan neraka khusus untuk para pengupat. Nah, kemudian Allah mengatakan, kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah. Allah mulai bertanya, tahukah engkau apa itu neraka hutamah? Jemaah melakukan Allah, ciri-ciri Allah kalau bicara ketika memakai kalimat wa ma adraka, itu pertanyaan yang selalu tidak ada jawaban. Semua ayat kalau sudah memakai kalimat wa ma adraka, itu tidak ada jawaban. Yang tahu cuma Allah. Maka Allah bertanya, wa ma adraka mal hutamah, tahukah engkau apa itu neraka hutamah? Kadang-kadang Allah bertanya, wa ma adraka mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, tahukah engkau bagaimana terjadinya kiamat? Tidak tahu. Ya. Wa ma adraka ma lailatul qadar, tahukah engkau bagaimana lailatul qadar? Tidak tahu. Cuma Allah yang tahu. Maka kali ini Allah ingin bertanya sesuatu yang tidak bisa dijawab. Wa ma adraka mal hutamah, cuma Allah yang tahu hutamah. Maka Allah jawab sendiri. Allah katakan berikutnya, narullahil muqadah, tempat para pengupat yang bernama hutamah, itu isinya adalah api Allah yang menyala-nyala. Tentu kalimat ini terasa biasa, tapi coba fikir baik-baik, kenapa Allah memakai kalimat api Allah? Bukankah semua api milik Allah? Api di pembakaran sampah kita milik Allah, api dari matches kita milik Allah, api kompor kita milik Allah.
Kenapa Allah harus tambah narullah? Para ulama mensyarah dalam tafsir mereka, Allah ingin mengatakan yang kubakar untuk pengupat nanti, yang galak mengupat dalam dunia, hana taubat dan hana gelaki maaf, dia tidak minta maaf sampai meninggal, dia kubakar bukan dengan api dunia, tapi api akhirat. Rasulullah menjelaskan api di neraka, api di neraka itu 70 marrah, 70 kali lipat lebih panas daripada api dunia. 70 kali lipat lebih panas daripada api dunia. Ada orang yang masih meremehkan, alah 70 kali lipat, bima 80 ikut turun. Masya Allah, baru buka rice cooker, asap keluar dari rice cooker, kita langsung mengelakkan wajah kita, tapi nah muka ada, tidak tahan dengan api rice cooker. Itu belum berapi, cuma asapnya saja. Satu bara lepas dari arang, kita sedang bakar ikan, satu bara lepas dari arang, terpijak di bawah kaki, itu sampai sebulan enggak sembuh-sembuh, keluar air, kemudian sampai infeksi, Masya Allah, menjerit-jerit, sampai kita ceraikan isteri gara-gara salah menjerit. Ini hal-hal begini kita harus sadari, api dunia kita tidak tahan. Kenapa kita bakar sampah dengan cara memegang satu kayu, kita tolak-tolak sampahnya? Kenapa tidak pakai kaki saja ke dalam api situ? Yang api dunia tidak tahan, maka hati-hati dengan api Allah. Api Allah 70 kali lipat. Hari ini semua orang meremehkan, yang tidak salat, yang duduk di kedai kopi meninggalkan kewajiban kepada Allah, semua meremehkan api Allah. Yang menzina, yang remaja pakai baju ketat, yang punya pacar, yang menggendong pacar orang, yang mengambil isteri orang, yang isteri mengambil suami orang, semua tidak percaya tentang api Allah. Maka Nabi menjelaskan 70 kali lipat. Lalu Allah mengatakan, jadi isi hutamah itu narullah, api Allah, al-muqadah, menyala-nyala. Maksud muqad itu tidak pernah padam. Neraka itu tidak pernah padam. Kalau api kita padam, kebakaran sehebat manapun padam, enggak datang pemadam pun padam sendiri dia, hana pelai paju. Tapi api Allah muqad, tidak pernah padam. Narullahil muqadah allati tattali' ala al-afidah, dan api itu naik sampai ke afidah, fuad. Afidah, kita punya kalbun, seonggok daging, itu namanya kalbun, hati. Dalam daging itu ada intinya, disebut dengan nurani atau sanubari. Sanubari itu disebut fuad, afidah. Dialah yang menggerakkan gerakan hati. Apa kata Allah? Api di dalam neraka hutamah bagi para pengupat, semua para pengupat dibakar sampai ke afidah. Kenapa Allah menyebutkan afidah? Bukankah orang kalau sudah masuk neraka hangus, lalu belum mati dihidupkan lagi, belum hidup dimatikan lagi, kan hangus semuanya? Kenapa Allah menyebutkan afidah? Difokuskan ke hati, dibakar hati-hati para pengupat. Maksudnya dulu di dunia mulut kita selalu membakar hati orang. Di neraka rasakanlah hatimu dibakar benar-benar oleh api neraka. Orang mengupat itu kan membakar hati orang. Kalau ada yang membisikkan ke kita, Ustaz, ada yang ngupat ke Ustaz, itu baru bilang ada yang ngupat ke Ustaz, golong ke pegahurung, ini sudah mulai panas nih. Lalu kita mulai bertanya, kalau disebutkan orang, maka kita sudah persiapkan, pulang, ambil parang, asah. Kalau yang tidak beriman, pergi ke dukun, mulai memainkan. Kita panas. Itu contoh. Maka orang mengupat suka membakar hati orang. Di neraka hatinya yang dibakar oleh Allah, benar-benar dibakar oleh Allah, dipanaskan oleh Allah sampai menjelang hangus. La yamutu fiha wa la yahya, tidak hidup tidak mati, sampai sesuai dengan dosanya. Kalau sudah sesuai dengan dosanya, kalau dia golongan mukmin, Allah matikan dia, dia menjadi arang di bawah neraka, baru kemudian Allah berikan syafaatnya, diangkat masuk ke telaga Kausar, lalu kemudian dimandikan, tumbuh seperti anak kacang, yang warnanya lagi anak kacang, warna tidak putih sekali tapi coklat kehijau-hijauan. Kemudian barulah diangkat ke surga.
tapi ditulis di dahinya jahannamiyun, ex napi jahannam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati, allati tattali' 'ala al-afidah innaha 'alaihim mu'sadah. Api itu, neraka para pengupat itu sistemnya mu'sad, ditutup oleh Allah rapat-rapat. Mu'sad itu enggak ada asap yang bisa keluar. Kalau bahasa kita sekarang di presto, ikan di presto, Pak, itu yang seharusnya masak 1 jam, atau katakanlah ayam kampung, kalau seandainya kita masak 1 jam, tapi kalau kita presto enggak keluar asap, 15 menit kabareh ya. Jadi para pengupat di neraka di presto, tidak bisa keluar asap, benar-benar dihabiskan di dalam itu. Jadi neraka itu sistemnya tertutup rapat, di dalamnya gelap. Jangan fikir neraka itu merah, karena Nabi menyebutkan neraka itu gelap. Karena api neraka itu bukan warna merah, api neraka itu warna hitam, api terpanas dalam kategori warna api. Innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amalin mumaddadah. Bagaimana keadaan para pengumpat setelah dikurung oleh Allah dalam neraka? Mereka digantung di tiang-tiang, fi 'amadin mumaddadah, diikat di tiang-tiang, jadi tidak bisa bergerak. Terima hukuman Allah akibat mulut suka mengupat saudara sesama muslim. Maka ji baik fikir baik fikir hebat tat bak but mengupat gopnya, baik je kelazat. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, ini bahayanya menjadi pengupat yang tidak menjaga lisannya. Jadi kalau kita duduk-duduk, ada 6 tempat yang dibolehkan untuk mengupat. Jadi mengupat itu semuanya dosa besar. Tetapi ternyata para ulama menjelaskan bahawa ada 6 model dibolehkan mengupat. Dan ini dikutip dari kitab Riyadhus Shalihin, perkataan dari Imam Nawawi rahimahullah. Kapan kita boleh mengupat? Tubahul ghibah fi 6 mawatin. Dibolehkan mengupat pada 6 tempat. Dibolehkan mengupat pada 6 tempat. Yang pertama, at-tadallum, fayajuzu lil madlum ay yatadallama ila sultan wal qadi wa ghairihima mimma lahu wilayah, atau qudrah ala insafihi min zalimihi. Dibolehkan mengupat pertama ketika mengadukan kezaliman. Ketika mengadukan kezaliman. Contoh, seseorang menuju ke hakim pengadilan mengadukan tentang tetangganya yang telah menzaliminya. Otomatis kalau mengadukan kezaliman tetangga, dia harus cerita apa salah tetangganya. Maka di saat itu bukan memburuk-burukkan tetangga, tapi mengadukan kezaliman kepada seorang hakim. Makanya di sini fungsi saksi dibolehkan membongkar yang sebenarnya, tidak berdosa. Suami boleh mengadukan kepada hakim tentang keburukan istrinya. Ketika diundang oleh hakim, kenapa istri minta fasakh. Istri pun boleh mengadukan keburukan suaminya kepada hakim kalau terjadi kezaliman, misal dipukul, ditendang-tendang, Ini ngupat pertama yang dibolehkan. Jadi waktu kita adukan, otomatis kita mengupat. Kita sebutkan keburukannya, long dipoh di uronya, hanairah, mayang hana, habis dibongkar aib suaminya. Boleh kalau terzalimi. Nah, ini ngupat yang pertama yang dibolehkan. Yang kedua, al-isti'anah ala taghyir al-munkar. Memohon pertolongan kepada orang yang berkuasa untuk mencegah kemungkaran. Kita melapor ke Pak Kecik, anak kos di samping saya itu sudah mulai bawa perempuan ke dalam. Mereka begini. Kita mulai mengadukan semua keburukan agar Pak Kecik bertindak untuk mengambil keputusan menghilangkan kemungkaran itu. Di situ tidak disebut mengupat, dibolehkan. Jadi meminta tolong agar kemungkaran bisa hilang. Jadi semua yang kita sifatkan dengan kemungkaran adalah dosa-dosa besar. Boleh tidak melapor orang berzina?
lalu kita sebutkan aibnya, boleh, dibolehkan dengan niat agar diambil tindakan supaya menghilangkan kemungkaran itu. Melaporkan bandit, melaporkan perampok, melaporkan pencuri, melaporkan semua orang yang ahli sabu-sabu di samping rumah kita, itu semua dibolehkan, dan itu mengupat tapi dibolehkan. Yang ketiga, al-istifta, fayaqulu lil mufti dhalamani abi atau akhi wa nahwa zalik, yaitu mencari solusi hukum, mencari fatwa. Dia datang ke tengku, datang ke ustaz, mengadukan tentang sesuatu, otomatis dia mengadukan tentang hukum. Misal contoh suami atau isteri mengadukan suaminya, datang mengadukan tentang bagaimana hukumnya, apakah sudah jatuh cerai ke saya atau tidak, memang akhlak suami saya buruk, atau suami mengatakan akhlak isteri saya buruk, saya menceraikannya kerana begini-begini, bagaimana hukumnya, apakah redala pegolom. Nah, itu hal-hal begitu yang sifatnya mencari fatwa, dibolehkan mengupat. Ayam tetangga masuk ke rumah kita, makan di sana, di sini, lalu kita mulai mengambil tindakan, ternyata tidak mempan. Akhirnya kita tanya sama seorang yang kita anggap alim. Otomatis waktu kita lapor ayam, kita kan enggak bicara ayamnya, yang kita bicara adalah pemilik ayam. Otomatis harus ngupat. Di saat itu tidak berdosa kalau kita mencari fatwa hukum. Baik, kemudian yang keempat, dibolehkan mengupat tahzir al-muslimin minasyarri wa nasihatihim. Dibolehkan mengupat kepada seseorang ahli maksiat agar orang lain tahu tentang kejahatan orang tersebut. Seperti Allah mengupat Fir'aun. Kalau mengupat diharamkan, sungguh Allah tidak akan mengupat Fir'aun. Tapi Allah mengupat Fir'aun. Fir'aun kan mati, gupat oleh Allah. Tapi bahasa ini tentu kita tidak sebut Allah mengupat, tapi membuktikan yang buruk perangainya, menjadi orang jahat, boleh dibicarakan agar orang tahu tentang kejahatannya, supaya orang tidak terjebak ke dalam kejahatannya. Contoh, kita mengatakan ke anak kita, jangan bergaul sama fulan, nyan baik kamu main dengan fulan, itu dia sabu-sabu, orangnya jahat, tidak pernah solat. Kita mulai mengupat anak tetangga, kita mulai mengatakan jangan main ke rumah itu orangnya jahat, kan ngupat itu. Tetapi kita mengatakan itu dengan niat agar anak kita tidak jatuh ke dalam maksiat itu. Kita mengingatkan orang di kampung, nyan pencuri apa? Nyan pencurinya. Begitu ada orang masuk ke kampung kita, kita langsung katakan itu pencuri itu. Itu ngupat. Tetapi dibolehkan supaya orang tahu bahwa dia pencuri. Nah, jadi jemaah belakang Allah, ini termasuklah di dalam urusan minha jarahul majruhin minar ruwat wasyuhud. Kerja orang hadis dalam dunia hadis itu juga ada ngupat. Imam Bukhari mengupat, Imam Muslim mengupat, An-Nasai mengupat, Tirmizi mengupat. Tapi ngupat apa? Mereka mengatakan jangan terima hadis dari fulan. Fulan orangnya kurang baik, orangnya suka berbohong. Itu dalam hadis disebutkan. Kalau itu enggak disebutkan, orang tidak tahu bahwa hadis itu telah dipalsukan. Maka perlu menyebutkan ada rawi-rawi yang berbohong. Maka semua ahlul hadis itu kebiasaannya mengupat, tapi mengupat itu mengupat untuk menjelaskan ke orang, hati-hati kalau terima hadis yang ada nama fulan, dia biasanya suka memalsukan hadis. Dibolehkan dan tidak berdosa. Nah, itu jadi mengingatkan orang tentang keburukan. Termasuklah fi musahara wa minha musyawaratu fi musaharati insan. Dibolehkan mengupat ketika bermusyawarah dalam menikahkan seseorang atau menerima lamaran seseorang. Jadi misal ada seorang laki-laki melamar anak gadis kita, lalu kita mendatangi orang yang mengenal laki-laki itu, lalu kemudian kita tanya, kenal sama fulan? Orang itu mengatakan kenal. Boleh tahu sebenarnya sifat dia bagaimana? Ada solat tidak di kampung? Di situ kan butuh penjelasan yang jujur. Kalau tidak jujur, malah kita menjerumuskan anak gadis itu ke dalam keburukan.
Kalau kita mengatakan sebenarnya orangnya ya lumayan baiklah, tapi kibana long hanjit long ceritanya, misal kita bilang saya nggak bisa cerita, ini ngupat, padahal dia di kampung pencuri manok, pencuri sandal di masjid, ke masjid nggak pernah datang, ya, menasah nggak pernah nampak, kerjanya nggak pernah salat, nggak pernah apapun, dengan masyarakat ribut. Tapi gara-gara kita simpan aib dia, yang dirugikan siapa? Anak gadis yang dilamar itu. Maka di situ dibolehkan mengupat, kasih tahu yang sebenarnya. Kasih tahu, Pak, kalau bisa jangan kawinkan sama dia, Pak. Sama saya saja. Gitu. Gitu kira-kira. Nyocok pri nanjinya. Pak, jangan kawinkan sama dia, karena kami tahu dia nggak pernah salat. Dia cuma salat waktu ke rumah bapak saja. Coba suruh salat maghrib 4 rakaat dia salat. Dia itu di kampung begini, nyan jid pegahnya. Jangan simpan, rugi anak orang, hancur hidup anak orang. Gara-gara kita simpan rahasia yang kita pikir mengupat. Itu mengupat cuma dibolehkan membongkar aib supaya anak orang tidak jatuh ke dalam keburukan. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kalau ada orang tanya sama kita, "Elong nak berkahwin mana dengan fulan?" "Nan turi fulan." "Oh turi. Kenal sama fulan." "Kenal. Kayak mana orangnya?" Kasih tahu terus kayak mana orangnya. Tapi hati-hati. Tipis sekali perbedaannya antara mengupat yang dibolehkan dengan tidak. Kadang-kadang kita ada kebencian pribadi kepada orang tersebut. Yang dibolehkan yang mana? Hanya aib yang berbahaya bagi dia, yang berbahaya bagi anak gadis itu. Enggak boleh lebih. Kadang-kadang kita tambah-tambahi karena kita benci. Pernah urusan sama kita, itu kita habiskan sampai cerita mamak bapaknya, nek ipalih mandum. Nya hanjutnya itu enggak boleh sampai ke situ karena enggak ada urusan dengan itu. Jadi tipis sekali ni antara mengupat yang dibolehkan dengan tidak. Jangan masuk ke ranah yang orang enggak perlu tahu masalah itu, walaupun cuma kita yang tahu. Nah, baik, itu yang keempat. Yang kelima, dibolehkan mengupat ayakuna mujahiran bi fisqihi atau bid'atihi kal mujahir bi syurbil khamar. Dibolehkan mengupat orang yang telah memamerkan dosa, bangga dengan dosa, bangga dengan perbuatan dosa dan bid'ahnya, ya. Jadi contoh, kita mengupat preman tapi dia sendiri bangga. Kita mengupat orang yang membangga-banggakan diri dalam korupsi. Kita mengupat para pemimpin yang tidak malu lagi, tidak hana malele, ya, sudah jelas-jelas menghina Islam tetap bangga. Ini yang model-model begini boleh diupat, seperti Allah menyebut tentang Qarun, Fir'aun, Haman, Namrud. Dibolehkan untuk membicarakannya. Tujuan niatnya adalah agar kita tidak terjatuh ke dalam keburukan dia. Jadi sekaligus memberitahu orang ini bukan orang yang baik untuk dijadikan suri tauladan. Baik, yang terakhir, ya, dibolehkan mengupat yang keenam adalah at-ta'rif, yaitu ketika memberitahu tentang identitas seseorang. Fa iza kana al-insan ma'rufan bil laqab kal a'mash wal a'rad wal asam wal a'ma wal ahwaj. Ada orang yang enggak bisa diberitahu tentang identitasnya kecuali menyebutkan aibnya, seperti yang buta sebelah, yang tuli, kemudian yang bisu, yang pincang, capi. Misal ada orang nanya di jalan, ketemu kita, "Assalamualaikum Pak." "Waalaikumsalam." "Pak, boleh tahu rumah Abdullah?" Kita bilang di kampung ini ada 3 Abdullah. Abdullah mana? Dia menyebutkan Abdullah Ahmad. Ada 2 orang Abdullah Ahmad di sini. Yang mana? Dia udah mulai bingung. Yang matanya kirum, yang matanya juling. Kita mulai mengupat tuh. Kalau dia tahu kita sebut juling, dia marah. Tapi kita terpaksa memberitahu untuk supaya orang kasih tahu bahwa yang kita maksud adalah Abdullah Ahmad yang juling, enggak ada identitas lain. Atau kita bilang yang capiak dia baca, punya gejak capiak dia sedikit. Atau kita bilang orangnya agak pendek. Ada kita bilang orangnya terlalu tinggi, lagi pohon kelapa. Atau kita bilang ini memberitahu aib orang. Tapi dibolehkan ketika enggak ada lain yang bisa kita jadikan identitas untuk mengenal seseorang. Kan kita kalau bicara sesama kita apa? Yang mana? Muhammad yang 4. Alah Muhammad yang hitam klatnya, Muhammad yang hitam klat. Itu boleh di saat bukan bermaksud mengejeknya, tapi identitas yang bisa dikenal bahwa dia itu orangnya begini, yang botak,
yang hidung pesek, itu di saat itu. Tapi kalau nggak ditanya jangan. Kalau orang itu sudah kenal, sudah cukup, nggak usah ditambahi sendiri. Nah, inilah 6 perkara yang disebutkan oleh Imam Nawawi, dan belum ada ulama yang membantahnya. Belum ada ulama yang membantah perkataan Imam Nawawi ini. 6 tempat dibolehkan mengupat. Mudah-mudahan kita tidak mencari-cari 6 tempat ini. Baik, saya berhenti dulu. Ada waktu 4 menit. Berapa menit Ustaz? 8 menit. Silahkan kalau ada hal yang ingin ditanyakan. Ada ibu-ibu, berarti sudah ada sampai ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, 20 menit gajit anu wate sih. Abot itu wate itu yang kira urusan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, memang berbicara soal kehidupan ini kita hampir-hampir tidak bisa lepas dari yang namanya bebas. Nah, yang ingin saya tanyakan, kadang-kala di suatu pergaulan sering itu terjadi kita membicarakan simpulan itu dan simpulan. Nah, bagaimana hukumnya kita sebagai audiens ya? Kadang di stasiun TV juga kadang-kadang ada program roasting misalnya, bermain stand up comedy. Dia kan mengumpat, kadang-kadang ada kalanya menghina, tapi itu menjadi hiburan. Nah, bagaimana hukumnya kita yang menikmati hal tersebut? Yang kedua kan, yang tadi disebutkan celaka bagi orang yang mengumpulkan harta. Saya ingin bertanya bagaimana definisi mengumpulkan harta itu? Karena sekarang kita kadang-kadang ada kebutuhan apa-apa harus dikumpulkan dulu baru bisa kita beli. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pertanyaan. Yang pertama tadi, bagaimana kalau seandainya kita bertanya identitas seseorang, tapi tadi dibolehkan mengupat untuk memberikan ciri-ciri, walaupun itu aib, memberikan ciri-ciri seseorang, terpaksa mengatakan orang itu pincang. Nah, tapi sekarang ternyata tidak sesuai dengan yang disebutkan pincang padahal tidak pincang, tetapi bahasa itu bahasa sentimen, bahasa sentimen, bahasa ada perasaan marah pribadi kepada orang yang ditanya. Apakah ini juga disebut mengumpat? Rasulullah sudah menjawabnya, wa in kana laisa fi akhika ma taqul, kalau yang engkau sebutkan kepada saudaramu tidak sesuai dengan kenyataannya, itu tidak disebut mengumpat, itu disebut bahtah, disebut memfitnah. Jadi kedua-duanya berdosa. Kalau benar disebut mengumpat, dia benar-benar pincang. Kalau dia marah, mengumpat. Tapi ini tidak benar-benar pincang, maka tidak disebut mengumpat, tapi disebut dengan fitnah. Kedua-duanya jatuh ke dalam dosa besar, dan kedua-duanya perlu permohonan maaf
kepada orangnya langsung kalau orang itu sudah tahu siapa yang memfitnahnya. Kalau tidak dimaafkan, jangan pikir Allah akan diam di hari pengadilan akhirat nantinya. Pasti dibereskan Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, engkau akan benar-benar diadili oleh Allah, benar-benar, sampai kambing yang tidak bertanduk akan diadili ketika dia ditanduk oleh kambing yang bertanduk. Sesama kambing saja diadili. Cuma perbedaannya, kalau kambing pernah menanduk kambing yang lain sehingga terluka, ini diadili oleh Allah. Di akhirat disuruh tanduk balik. Setelah itu kedua-duanya menjadi tanah, tidak masuk neraka, tidak masuk ke surga. Disitulah orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kalau bisa kami pun engkau jadikan tanah. Maksudnya menyujud, ya Allah, kalau bisa jadikan kami seperti binatang. Sudah selesai urusan, jadikan kami tanah, jangan masukkan kami ke neraka. Jadi hati-hati yang tidak minta maaf kepada korban yang pernah kita upat kalau dia memang tidak layak untuk diupat atau difitnah. Pertanyaan kedua, benarkah seorang imam disangkut pautkan dengan pekerjaan? Benar kalau pekerjaannya pekerjaan maksiat, bukan pekerjaan yang dalam tanda kutip rendah di mata manusia. Tidak. Tukang becak tidak rendah, malah lebih mulia tukang becak daripada kerja di bank konvensional. Nah, bantah. Lebih mulia tukang becak daripada kerja di bank konvensional. Ahli maksiat apapun bentuknya makruh jadi imam dalam jumhur ulama. Kalau Imam Hambali langsung mengatakan tidak sah solat. Ahli ngupat, ustaz yang suka mengupat, tengku suka mengupat, itu tidak layak jadi imam. Makruh mengikutinya, makruh mencalonkan diri jadi imam. Sekarang yang model-model kayak gini yang paling reman. Jadi jemaah melakukan Allah, imam itu ada yang dimakruhkan. Salah satunya adalah apabila pekerjaannya berbau maksiat, bukan karena rendahnya di mata manusia dalam pekerjaannya. Jadi ada benarnya, cuma kategorinya adalah berbau maksiat. Itu makanya kalau ada imam jadi nasabah tukang ambil-ambil kredit pinjaman di bank, nya hanya layak aja ke imam. Tidak bisa dijadikan imam. Makruh. Kita pun disuruh cari imam yang lain. Kalau perlu pengurus ganti. Cuma sayangnya kadang-kadang kita tidak berani mengganti karena pengurus pun itu juga kerjanya kadang-kadang. Nyapi hek tu baca. Jadi wallahu alam begitulah. Tidak ada hubungan dengan rendahnya di mata masyarakat secara sosial, tidak ada. Yang penting orangnya bersih, taat agama, tidak melakukan maksiat dosa besar, itu layak menjadi imam dan tentunya harus ahli fikih, ahli agama, ahli Al-Quran. Pertanyaan berikutnya, mohon maaf singkat padat karena waktu kita Bapak. Pertanyaan pertama tadi tentang yang mendengar ngupat. Kita sedang duduk, tiba-tiba datang kawan akrab, dia langsung mengupat seseorang di depan kita. Apakah kita ikut berdosa? Umar bin Khattab pernah bertanya kepada sahabat yang lain, tahukah engkau orang yang menjual agamanya demi dunianya? Sahabat mengatakan, kami tidak mengerti apa maksudmu ya Umar. Kata Umar, yaitu orang yang sedang berdiri berdua sedang mengupat. Ada orang sedang berdiri berdua sedang mengupat, lalu tiba-tiba lewat seseorang. Orang yang berdua ini karena kenal dengan orang yang baru lewat, dia mengatakan, benar kan? Dia cuma bertanya, benar kan? Maksudnya benar yang kami bilang tadi kan? Punya bahasa katanya, yang tanya kun tanya betul kan? Menurut dia betul kan? Lalu orang yang lewat itu baru lewat ditanya sama orang yang mengupat, betul nggak? Dia cuma menjawab Ketika dia menjawab cuma Pak. Untung tidak dijawabnya. Dengan membenarkan saja semua dosa ngupat itu ditanggung sama oleh yang mendengar. Makanya mendengar ngupat bisa dielakkan dengan cara membantahnya. Kalau memang tidak layak untuk diupat, membantahnya. Nyan hana betul nyan pun tak pegah awak rawan lagi nyan. Hana betul kok nyan lagi nyan. Misal begitu contohnya. Bisa terkena ahli ngupat. Makanya yang nonton insert pagi, check and recheck, pelom stand up komedi, kemudian suka nonton yang sifatnya ngupat-ngupat, itu dia mendapatkan dosa sama dengan orang yang mengupat tadi. Yang terakhir, mengumpulkan harta yang dimaksudlah mengumpulkan harta demi tujuan maksiat.
Kalau mengumpulkan harta demi tujuan kebaikan tidak ada dosanya. Kumpul untuk disumbangkan ke ustaz, alhamdulillah, itu kebaikan. Bagus sekali. Baik, demikian insyaallah kita bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.